Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hana Tarbiatudisa bisa menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat bersama dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Live podcast hari ini tengah Anda saksikan langsung melalui live streaming di kanal YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. So, Sobat Adiaksa, di edisi Jaksa Menyapa kali ini kita akan membahas terkait dengan peran jaksa terhadap pemberlakuan KUHP dan juga KUHP baru. Tentunya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio Kominfo saat ini. Langsung saja kita menyapa dua narasumber kita dari cabang Kejaksaan Negeri Wotu. Ada Bapak Yusa Putra Widyatama, Sarjana Hukum, Kasubsi Intelijen dan Datun Capjari Wotu. Halo Pak Yusa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Siap ya Pak berbagi insight terbaru seputar baik. Siap. Penegakan hukum. Siap sekali. Baik, menemani Pak Yusa pada hari ini ada Ibu Sherin Mayadika, Sarjana Hukum, calon jaksa pada cabang Kejaksaan Negeri Wotu. Halo Ibu Sherin. Halo Mbak. Halo, ini manis sekali, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sherin? Alhamdulillah baik. Baik, iya baik. Langsung saja ya Bu Sherin dan juga Pak Yusa. Topik hari ini kita akan membahas terkait dengan peran jaksa dalam pemberlakuan KUHP dan juga KUHP baru. Memang pergantian tahun kali ini memang sedikit berbeda ya Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Bukan hanya berganti tahun dari 2025 ke 2026, tapi juga menyimpan satu catatan penting bagi dunia hukum di Indonesia. Nah, tahun 2026 per Januari kemarin memang menjadi momentum pemberlakuan KUHP nasional dan juga KUHP baru, benar ya Pak Sherin dan Ibu Yusa. Ya memang ini tentunya memberikan landasan baru bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Nah sama-sama kita ketahui nih Pak, kalau ada hal-hal yang baru berarti kita harus menyesuaikan dengan hal itu. Tidak lain tidak bukan kejaksaan juga sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam hal ini. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh Pak terkait dengan peran jaksa dalam pemberlakuan KUHP dan juga KUHP nasional ini, kita mau bahas terlebih dahulu nih Pak. Saya mewakili orang awam yang tidak tahu terkait dengan KUHP dan juga KUHP, baik itu lama maupun baru, karena ini memang hanya diketahui secara detail oleh para aparat penegak hukum. Nah, Pak, sebenarnya apa sih yang berubah dengan diberlakukannya KUHP dan juga KUHP baru itu sendiri? Mungkin dari Pak Yusa dulu, boleh nanti ditambahkan oleh Bu Sherin. Silahkan. Ya. Tentunya kalau untuk KUHP sendiri yang berubah pasti aturannya. Ya. Nah, misalnya ada beberapa ketentuan itu yang di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika, kemudian Undang-Undang Korupsi, dan undang-undang lainnya itu, beberapa itu sudah masuk di dalam KUHP. Jadi ini lebih simpel lagi lah istilahnya, karena beberapa undang-undang itu dia masuk di dalam KUHP sendiri. Jadi yang sebelumnya memang seperti apa Pak? Yang semuanya kan ada undang-undang sendiri ya Mas. Iya betul. Tipikor itu kan ada undang-undangnya sendiri. Jadi sekarang disatuin dalam KUHP jadi lebih simpel. Oke, berarti mereka maksudnya undang-undang baik itu dari narkoba, narkotika yang disebutkan tadi sebelumnya di KUHP lama itu tidak masuk di dalam KUHP itu sendiri. Mereka berdiri sendiri. Nah, untuk di KUHP baru ini mereka digabung. Berarti apakah ini memang yang menjadi alasan dari pemberlakuan KUHP baru dan KUHP baru ini? Berarti yang kemarin ada kurangnya? Atau seperti apa? Bukan kurang sih Pak. Mungkin kalau ini kan KUHP ini sudah diberlakukan sejak lama. Dari zaman dulu, zaman Belanda. Jadi mungkin kalau kita lihat ada perbedaan kondisi masyarakat saat itu dan masa kini. Nah, ini pemberlakuan KUHP baru sendiri maupun KUHP-nya sendiri ini sudah sesuai dengan, menurut saya sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Meskipun mungkin ada beberapa yang masih dikritik oleh masyarakat seperti itu. Berarti ini bergantung kepada kondisi masyarakat. Betul. Nah ini menimbulkan pertanyaan baru Pak Yusa di kepala saya. Kok baru diberlakukan di 2026 Pak Yusa dan juga Bu Sherin? Apakah kondisi masyarakatnya memang hanya berubah di tahun 2026 saja atau seperti apa? Silahkan. Sebenarnya kalau untuk rancangannya itu udah lama Mbak. Udah bertahun-tahun kayaknya dari tahun 2000-an, awal 2000-an wacananya sudah lama. Wacananya udah lama, tapi memang sejak kalau
KUHP kan itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sebenarnya undang-undangnya udah ada dari tahun 2023, tapi mulai maksimal diberlakukannya itu kan efektifnya memang 2026 ini ya. Terus bukan cuma kondisi masyarakat aja sih Kak, karena kan memang KUHP ini emang warisannya Belanda lah, kita kan adopsinya dari Belanda, jadi kan pasti lebih ke menyesuaikan kondisi masyarakat yang di sana gitu kan. Waktu itu kan tahun 1946 ya Mas, berlakunya kan itu awal-awal kemerdekaan gitu. Jadi sebenarnya memang belum maksimal dari segi belum sesuai lah sama dasar-dasar negara kita gitu kan, sama Pancasila gitu. Mungkin kalau untuk merubah itu kan mungkin memang butuh waktu yang lama. Jadi makanya sampai bertahun-tahun, hampir puluhan tahun. Oke, berarti memang untuk merubah semuanya gitu loh Mbak. Tidak langsung set 2020 langsung berlaku. Nah kita sebelum bincang lebih jauh lagi nih Mbak, boleh dijelaskan nih apa sih perbedaan mendasar antara KUHP dan KUHAP, KUHP dan KUHAP, karena ini yang membedakan huruf A-nya saja. Dan mengapa keduanya ini tidak bisa dipisahkan, ataukah bisa dipisahkan? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ibu Sherin atau Pak Yusa, silahkan. Sebenarnya kalau simpelnya, kalau waktu saya awal-awal belajar hukum, awal kuliah, kan kita bingung dong kayak ini apa sih KUHP, KUHAP. Dari yang awam kan SMA mungkin nggak pernah belajar itu. Jadi kalau rumusnya saya ingatnya kalau KUHP itu isinya perbuatan yang dilarang tambah hukumannya. Gitu isinya itu. KUHP kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau KUHAP itu singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau simpelnya itu cara ingatnya kan ada acara gitu. Jadi kalau saya ingatnya kalau mau ujian tuh ada cara. Jadi cara bagaimana penanganan perkara pidana. Jadi itu tuh lebih kepada alurnya, prosesnya. Kalau terjadi tindak pidana, misalkan nih kalau orang mencuri, gimana sih dia bisa diproses dari dia melakukan pencurian sampai dia ditangkap polisi? Itu kalau itu diatur kan, di KUHAP. Diaturnya di KUHAP dari proses penyidikannya sampai dia dibawa ke kejaksaan gitu kan, proses penuntutan sampai dia disidang, sampai dia dieksekusi, dihukum gitu. Itu diatur semuanya acaranya di KUHAP. Gitu, simpelnya gitu Mbak. Berarti memang keduanya tidak bisa dipisahkan ya? Iya, seperti Mbak Sherin dengan sang kekasih ya. Bercanda. Iya, itunya berarti memang KUHP dan KUHAP ini adalah satu paket ya. KUHP berisikan dengan larangan-larangan beserta hukumannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan kalau KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini lebih ke proses eksekusinya ya. Iya, makanya itu kan KUHP sudah diundangkan sejak 2003. Nah, tapi kan berlakunya kan 2026 awal Januari itu. Iya, betul. Nah, itu kan kemarin yang jadi PR kan KUHAP-nya. Makanya itu kemarin sempat dikebut. Kenapa bisa jadi PR di KUHAP? Karena kita gimana mau cara melaksanakannya, sedangkan KUHAP-nya masih yang lama tuh. Prosesnya berarti memang kalau KUHP-nya baru, KUHAP-nya juga harus baru. Iya, saya pikir mereka bisa dipisahkan. Kayak KUHP-nya baru, tapi cocok. Berarti KUHP-nya baru, KUHAP-nya baru, karena mereka memang saling melengkapi ya. Kamu dilarang untuk ini, proses eksekusinya diatur dalam KUHAP. Oke. Nah, kalau dari perspektif kejaksaan sendiri nih Pak Yusa dan juga Ibu Sherin, tadi kan di awal saya sudah menanyakan apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari KUHP baru, KUHAP baru dengan yang lama. Kalau dari perspektif kejaksaan sendiri, apa perubahannya yang paling signifikan dari diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru ini? Silahkan. Oke. Untuk dari kejaksaan sendiri, mungkin dari implementasinya. Karena misalnya itu kan dulu hanya berdasar pada pembalasan, sekarang mungkin beralih untuk pemulihan. Misalnya untuk korupsi sendiri, dia diutamakan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Kemudian misalnya pada korban bisa juga nanti melalui RJ. Kalau sebelumnya bagaimana Pak? Kalau sebelumnya
Iya, tadi kan diangkat ya. kasus korupsi nih. Ya. Kalau di aturan KUHP dan KUHP lama seperti apa? Di KUHP dan KUHP baru seperti apa? Karena tadi kan dikatakan bahwa kalau di KUHP lama itu lebih menekankan kepada pembalasan. Sedangkan kalau untuk di KUHP dan juga KUHP baru ini lebih menekankan kepada pemulihan. In case tadi disebutkan ada satu contoh terkait dengan korupsi. Ya, nah, kalau di sebelumnya, kalau kasus korupsi pembalasannya seperti apa? Kalau pembalasannya seperti misalnya di penjara pelakunya, nah itu. Apakah juga harus ada ganti rugi? Ganti rugi ya? Tetap harus. Cuma kan bisa kalau sekarang misalnya dalam tahap ini ya penyelidikan ya, penyelidikan kemudian penyidikan itu masih bisa dilakukan pengembalian kerugian keuangan. Itu di KUHP yang baru. Lebih ditekankan di situ. Berarti mereka tidak di penjara lagi? Tetap, Mbak. Oh, tetap. Untuk yang nggak bisa mengembalikan. Oke. Tapi kalau sudah dikembalikan tidak di penjara, tidak lanjut? Iya, tidak lanjut. Oh, itu itu yang menjadi perbedaan antara KUHP lamanya dan baru. Iya. Namun bisa juga lanjut, Mbak. Oke. Karena nanti kita bahas ya, Pak ya. Oke. Yang jelasnya kita sudah tahu bahwa memang yang paling berubah secara signifikan kalau dari sisi kejaksaan sendiri karena kan aturan ini tidak hanya mengikat kejaksaan saja, tapi mengikat umum ya, termasuk juga aparat penegak hukum itu sendiri. Dan hari ini kita lebih fokus ke kejaksaan itu sendiri. Nah, kalau tadi kejaksaan mengatakan bahwa dari pemberlakuan KUHP dan KUHP baru ini lebih ke implementasinya yang berubah. Nah, sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya nih, apakah perubahan ini hanya menyangkut pasal-pasal itu saja? Atau juga mengubah cara aparat penegak hukum menjalankan prosesnya? Ini sudah pasti ya? Iya. Pasalnya berubah? Iya, pasti. Caranya juga berubah. Lalu bagaimana nih Pak? Apa yang harus dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan pemberlakuan KUHP dan juga KUHP baru? Nah, siapa yang mau menjawab? Mungkin ini sih Mbak. Jadi kalau dulu di KUHP lama kan seperti yang dikatakan Pak Yusa tadi, kan lebih kepada pembalasan. Misalkan ada orang yang melakukan tindak pidana, apa hukumannya? Itu kan misalkan penjara gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih menekankan ke pemulihan. Jadi misalkan nih Mbak ada satu kasusnya misalkan penganiayaan, nah gitu kan. Dari sisi korban kan misalkan juga sudah ada menderita luka atau sakit. Nah kalau di KUHP baru ini lebih menekankan ke pemulihan keadaan si korban itu. Di samping si pelakunya ini diberikan hukuman, si korban ini juga kita perhatikan bagaimana dia bisa sembuh lagi. Misalkan dari sisi pelakunya juga harus kasih ganti rugi ke korbannya. Itu memungkinkan kok di KUHP baru ini, karena memang lebih menekankan ke pemulihan keadaan semula itu. Kalau yang simpelnya kayak gitu. Nah, ini kalau dari saya pribadi nih Mbak Sherin dan juga Pak Yusa, karena tadi dikatakan bahwa lebih memperhatikan juga kepada pemulihan ke keadaan semula, which is yang diperhatikan bukan hanya korbannya saja, tapi pasti pelakunya juga ya? Ataukah tidak? Iya, pelakunya juga. Pelakunya juga diperhatikan. Nah, ini akan menimbulkan multitafsir nih Pak, Bu Sherin dan juga Pak Yusa. Iya, pasti kami akan menganggap bahwa saya mewakili masyarakat awam oh, hukum sekarang sudah tidak terlalu seperti yang dulu-dulu nih. Yang dulu-dulu pokoknya kalau bikin kesalahan harus dihukum. Kalau sekarang ada banyak cara bisa mengakui kesalahan barangkali seperti ini, karena sekarang yang diperhatikan pemulihannya bukan korban saja tapi juga pelaku. Nah, bagaimana nih Bu Sherin dan juga Pak Yusa supaya tidak ada anggapan yang keliru dari masyarakat itu sendiri terkait dengan KUHP dan KUHP baru ini? Kalau menurut saya belum tentu juga, Mbak. Iya, saya kan mengembalikan bahwa saya sebagai masyarakat awam, kalau diberlakukan KUHP baru dan KUHP baru yang lebih humanis, lebih ke pengembalian. Saya merasa bahwa hukum sekarang sudah tidak terlalu seketat yang lalu-lalu. Apakah anggapan ini keliru dan bagaimana jika ada masyarakat yang menganggap hal seperti itu? Silahkan dipertegas dulu deh Pak Yusa dan juga Bu Sherin. Kalau anggapan itu keliru sih menurut saya, karena untuk misalnya RJ ya Pak, kan sekarang kan mungkin ditekankan untuk RJ juga. Betul. Itu kan RJ salah satu syaratnya kan harus ada pemulihan, maksudnya harus ada pemulihan keadaan semula dari korban. Jadi kalau misalnya korban ini dia nggak dipulihkan, itu juga nggak bisa untuk dilakukan RJ.
dan korban juga harus menerima permintaan maaf dari tersangkanya. Oke. Berarti memang pemberlakuan KUHP baru dan juga KUHP baru yang ingin ditegaskan oleh Mbak Sherin dan juga Pak Yusa, ini tidak ada pelemahan terhadap hukum ya? Tidak ada. Yang ada adalah? Yang ada jadi lebih baik sih Mbak sebenarnya, karena lebih manusiawi lah, karena kayak memberikan kesempatan kayak RJ itu kan juga diberikan ke orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke, kita tidak boleh tidak terlalu membahas lebih jauh dulu seputar RJ dan Mbak Sherin. Iya, jadi kan kalau orang pertama kali melakukan tindak pidana, ya kan masih ada kesempatan lah buat dia berubah jadi lebih baik gitu. Oke. Lebih manusiawi, lebih humanis lah. Oke, nah harapannya kan seperti itu. Oke, nah satu pertanyaan kunci yang ingin saya sampaikan kepada, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Kalau disederhanakan, lebih ke bahasa sederhana yang semoga mudah dicerna oleh saya sebagai masyarakat awam dan juga masyarakat yang saat ini menyaksikan. Perubahan KUHP dan juga KUHP ini sebenarnya ingin membawa sistem hukum Indonesia ke arah seperti apa. Tapi nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, masih bersama dengan saya Hana Tarbiatunisa dan dua narasumber kita dari cabang Kejaksaan Negeri Wotu, ada Bapak Yusa dan juga Ibu Sherin. Nah, Pak Yusa dan Ibu Sherin, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya belum sempat terjawab. Apa sih sebenarnya mau dibawa kemana hubungan kita? Oh, bercanda. Tidak. Kalau disederhanakan, perubahan KUHP dan KUHP baru ini sebenarnya ingin membawa sistem hukum Indonesia ke arah seperti apa? Silahkan. Secara sederhana saja ya Pak ya. KUHP dan KUHP ini sebenarnya mau dibawa kemana? Ya izin. Untuk pastinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perubahan KUHP ini atau KUHP ini akan dibawa ke arah lebih ke humanis. Jadi, ya, humanis yang dimaksud? Seperti nanti ada RJ, kemudian mungkin ada juga pengakuan bersalah, terus ada juga itu denda damai, kemudian ada juga perjanjian penundaan penuntutan. Yang sebelumnya di KUHP lama tidak ada sama sekali ya? Kalau untuk RJ sebenarnya ini sudah lama, dari 2011 atau 2012 itu terkait diversi. Jadi awalnya itu RJ ini diawali dari diversi. Kemudian di Kejaksaan sendiri dia diadopsi di Perja 15 tahun 2020. Itu mengatur terkait RJ di Kejaksaan. Nah, barulah setelah ini ada RJ-RJ yang dimasukkan di KUHP maupun KUHP baru. Iya. Nah, sekarang kita akan beralih ke lebih ke kejaksanya sendiri nih sebagai APH-nya, aparat penegak hukum. Tadi sudah dijawab secara sederhana bahwasanya memang arah dari hukum Indonesia yang ingin diberlakukan berdasarkan dengan KUHP dan KUHP baru ini lebih ke hukum yang humanis, ya, hukum yang humanis. Nah, kalau di Jaksa sendiri dengan pemberlakuan KUHP dan KUHP baru sesuai dengan topik kita pada hari ini, Pak Yusa dan juga Ibu Sherin, apa sih sebenarnya yang paling berubah dari peran dan tanggung jawab Jaksa? Silahkan, siapa yang mau menjawab, Ibu Sherin atau Pak Yusa? Pak Jaksanya. Oke, Pak Jaksanya, silahkan. Iya, kalau untuk perubahannya itu pasti dalam hal implementatifnya. Karena kita kan APH pasti bergelut di lapangan lah. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan tersendiri juga bagi kita. Karena ini aturan-aturannya kan baru juga Mbak. Makanya ini kita sambil belajar lah. Iya, boleh dong Pak dijelaskan lebih detail lagi peran dan tanggung jawabnya itu memang seperti apa? Kalau dibandingkan dengan waktu masih berlakunya KUHP lama, yang lama dengan yang baru ini, peran yang paling berbeda itu apa? Sebenarnya peran yang paling berbeda itu terkait dengan hal-hal baru yang diatur. Misalnya dalam hal RJ, kemudian dalam hal denda damai, kemudian ada juga pengakuan bersalah. Itu diproses apa? Diproses apa tuh Pak penuntutannya? Beda? Penuntutannya. Oke. Itu.
Berarti memang di tugas intinya jaksa ya, di bagian penuntutan itu sendiri, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Yusa tadi, bahwasanya ada hal baru seperti restoratif justice, kemudian pengakuan bersalah, denda damai, plus apa tadi Pak yang terakhir, penundaan penuntutan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kewenangannya Mbak Sherin dan juga Pak Yusa, sejauh mana sih sebenarnya kewenangan jaksa dalam proses penanganan perkara? Kalau kewenangannya sendiri banyak, Mbak. Kami kan di kejaksaan ini ada 6 bidang ya. Pertama itu PIDUM. PIDUM ini kami dari jaksa peneliti, kami jadi jaksa peneliti, kemudian jaksa penuntut umum, kemudian kami juga jaksa eksekutor. Sebenarnya ini nama-namanya berbeda, tapi mungkin orang-orangnya sama. Apalagi kami di Sabang, jaksanya cuma 3. Palu Gada ya? Iya, Sabang. sama Pak Yusa. Tadi saya bacanya Kasubsi intelijen dengan Datun. Nah, kalau di kejaksaan sendiri Intel dan Datun itu terpisah ya? Iya. Kalau di cabang gabung, Mbak. Digabung. Karena orangnya banyak kerjaan. Oke, berarti tadi kewenangannya banyak ya? Banyak, sesuai bidangnya lah, banyak bidang. Itu tadi PIDUM kan ada jaksa peneliti, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, kemudian ada bidang Pitsus. Pitsus itu bahkan kita dari penyelidikan, dari penyelidikan jadi jaksa penyelidik, kemudian jaksa penyidik, kemudian jaksa peneliti, jaksa penuntut umum. Berarti hampir di semua tahapan jaksa punya kewenangan ya? Iya. Dari tahap sidiknya, penyelidikannya, penuntutannya, jaksa berwenang di situ. Iya, tapi untuk Pitsus ini dia perkara-perkara tertentu, misalnya kemudian anti korupsi, korupsi, terus TPPU. Nah, kalau kita berbicara lagi nih Pak terkait dengan tahapan-tahapan proses, ada penyidikan, yang pertama apa sih? Dilidik dulu penyelidikan. Nah, ini kan tidak hanya dilakukan oleh teman-teman dari kejaksaan saja, tapi juga ada dari APH lain. Betul. Nah, bagaimana hubungan jaksa dengan penyidik dalam sistem yang baru ini? Nah, boleh. Iya, Ibu Sherin lagi deh. Boleh. Kalau untuk hubungannya sama penyidik itu untuk koordinasinya lebih dituntut untuk koordinasi lebih sering gitu Mbak dari awal dari SPDP ya Mas. 3 hari setelah SPDP pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah di sana udah mulai harus berkoordinasi antara penyidik sama jaksa. Yang dengan perbandingan dengan yang sebelumnya, apakah ada perbedaan atau tidak? Iya ada. Tentunya ada. Kalau dulu koordinasi itu setelah P19 kalau kita istilahnya. Kita ngasih petunjuk lah istilahnya. Petunjuk. Jadi kan polisi misalnya dia buat berkas, kemudian kita kasih petunjuk mana-mana aja yang kurang. Tapi kalau sekarang mulai dari awal itu sudah bisa koordinasi. Jadi ini untuk antisipasi biar nggak bolak-balik lah, biar cepat, lebih cepat juga. Iya. Berarti yang sebelumnya memang sebelum P19, apa sih P19 itu? Semuanya diserahkan ke Polres. Anggaplah polisi waktu itu. Dia menangani sendiri di KUHP lama, di aturan lama. Sedangkan di aturan baru ini sudah bisa berkoordinasi sejak awal. Sejak SPDP-nya, bahkan sebelum berkasnya dibikin Mbak, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu udah bisa koordinasi. Koordinasinya lebih sering gitu. Begitu ya, berarti itu yang menjadi, memang banyak sekali perbedaan antara aturan lama dan aturan baru ini, dan memang semua APH harus menyesuaikan, terlebih lagi jaksa ya. Nah, kalau yang tadi kan terkait korban Mbak, kalau ini mungkin terkait terdakwanya. Jadi kalau semakin cepat kan biar tahu juga dia apakah diputus berapa lama gitu. Biar lebih cepat penanganannya. Oh, berarti yang sebelumnya dari segi penanganan agak mengambil waktu. Karena bisa beberapa kali nih. Mas. Karena terlalu kaku lah. Terlalu kaku. Jadi yang sekarang sudah tidak kaku. Lebih sering lebih gitu cair kan. lah. Ketemu penyidik sama jaksanya. Nah, tadi kan sudah berapa kali nih Pak Yusa dan juga Ibu Sherin menyebutkan bahwa hal yang baru ada juga di KUHP baru itu terkait dengan restoratif justice. Nah, bagaimana sih sebenarnya posisi jaksa dalam RJ ini? Lagi-lagi kita bicara posisinya jaksa. Boleh, Pak Yusa dulu. Nanti aku tambah. Kalau dari saya sendiri, biasanya itu kami jadi jaksa fasilitator. Jadi kami nawarkan pada korban maupun tersangkanya, kira-kira mau damai nggak? Terus apa syarat-syaratnya? Apakah dia memenuhi, misalnya terdakwanya ini
tidak mengulangi atau tidak ini ya, bukan residivis. Iya. Ya. Jadi syaratnya itu kan yang pertama bukan residivis. Iya, maksudnya terus, tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Terus tindak pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun atau dendanya tidak lebih dari kategori 3. Nah, terus apalagi adanya maaf ya. Yang paling penting itu pertama itu maafnya. Berarti kalau misalnya saya memaafkan kamu, perkara selesai? Enggak selesai. Tapi ada juga persyaratan lain yang harus tadi yang disebutkan. Yang pertama terus yang ketiga, yang keempat apa ya, Pak Yusa? Mungkin ini nanti ada profiling nilai kerugiannya. Juga. Oh iya, kerugiannya nggak lebih dari 2,5 juta, 2.500.000. Sama nanti ada profiling ya. Iya. Profiling nanti kita buat video sebelum diajukan RJ-nya. Berarti memang posisinya jaksa juga dalam RJ ini adalah sebagai jaksa fasilitator. Nah, apakah memang semua perkara bisa di RJ-kan, Mbak Sherin dan juga Pak Yusa? Yang tadi yang saya sebutkan tadi harus memenuhi 4 syarat itu. Terus sama ada beberapa itu Mas, contohnya yang kayak tipikor nggak bisa, terus kekerasan seksual juga nggak bisa di RJ. Ada beberapa itu Mbak, pasalnya yang pengecualiannya yang nggak bisa di RJ. Oke. Berarti kalaupun misalnya dalam KUHP baru ini sudah memberlakukan RJ, si korban tetap menjadi fokus utamanya ya? Iya, pasti. Karena harus profiling ke korbannya, harus betul-betul dipastikan. Korban mau tidak? Iya, mau tidak atau enggak gitu. Jangan sampai dia ditekan atau ada paksaan. Berarti memang dipastikan ya bahwa kepentingan korban di sini terlindungi, terpenuhi juga. Betul. Bagaimana dengan terdakwanya? Kalau terdakwa, hak-haknya tersangka gimana? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa mengutamakan pemulihan. Nah, sementara kalau kita berbicara pemulihan yang pasti dipulihkan adalah si korban. Tapi tadi kan sudah di-mention di awal bahwasanya tidak hanya si korban yang diperhatikan, tapi juga pelaku di sini. Nah, lalu bagaimana memastikan hak dari kedua belah pihak ini? Sebenarnya kalau RJ itu kan memang yang lebih diuntungkan kan juga tersangkanya Mbak. Betul. Yang nggak jadi ini kan, nggak statusnya nggak jadi terpidana ya kalau ini ya. Kan statusnya masih tersangka, bahkan belum sampai terdakwa itu kalau masih proses RJ. Mungkin untuk yang kita perhatikan itu dalam hal prosesnya. Iya, prosesnya. Seperti misalnya kita ada kegiatan-kegiatan misalnya profiling, itu kalau bisa dipercepat. Profiling ini di bahasa Indonesia apa sih sebenarnya? Kita bicara profiling, kalau profiling saya bilangnya profile data diri. Profiling ini apa? Iya, lebih ke mencari ini sih Mbak. Apa ya kalau bahasanya? Iya, kita kan orang awam nih, anggaplah kita orang awam nggak paham apa sih ini profiling. Mungkin kita ngecek kondisinya, misalnya ini tersangkanya ini dia kondisinya bagaimana, apakah dia nakal atau gimana? Jadi lebih ke berarti profiling mencari tahu riwayatnya, riwayat orang tuanya, ke tetangganya, tokoh masyarakat, atau aparat setempat. Begitu ya, itu yang dimaksud dengan profiling. Berarti profiling ini dilakukan hanya kepada si pelaku. Kedua-duanya. Pelaku dan korban. Iya. Kenapa si korban juga harus diprofiling? Harus dicari tahu riwayatnya. Sementara dia adalah korban, dia yang saya ini yang disakiti. Ya ini sih Mbak untuk mastiin kondisinya. Iya kayak yang disampaikan Pak Yusa tadi, benar nggak ini niat dari dirinya sendiri untuk maafin atau ada tekanan dari? Oh iya seperti itu ya. Iya berarti ini memang tugas jaksa dengan KUHP baru ini makin banyak. Yang sebelumnya sudah banyak makin banyak. Harus menjadi fasilitator, harus bisa menengahi ya, menengahi antara si pelaku dengan si korban. Nah. Saya tahu Pak Yusa dan juga Ibu Sherin bahwa tadi sebenarnya saya sudah mendapat gambaran bahwa banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi jaksa dalam hal ini dalam pemberlakuan KUHP dan KUHP baru. Tapi saya ingin mendengarkan langsung dari kedua narasumber hari ini, apa tantangan terbesarnya bagi jaksa dalam menerapkan aturan baru ini? Yang pasti dalam hal implementasi Mbak. Kita harus baca-baca itu aturan baru Mbak. Jadi bahkan kemarin setelah berlaku belum ada peraturan pelaksanaannya. Jadi kita bingung ini sebenarnya mau gimana ini. Oke. Bahkan kemarin juga
kami mau RJ pun harus tanya-tanya lagi. Ini kira-kira apa dokumen yang dibutuhkan untuk RJ? Aturan terbarunya apa gitu sih Mbak. Lebih ke aturan-aturan, kita harus baca lagi ini. Itu ya tantangannya ya Pak Yusa ya, pasti. dan Ibu Sherin bahwa aduh pintar-pintarnya jaksa ini untuk harus bisa menyesuaikan diri di sini. Nah, dengan tantangan itu Pak Yusa dan juga Ibu Sherin, apa prinsip yang pasti dan harus dipegang oleh jaksa di dalam pemberlakuan dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru ini? Yang pasti untuk memastikan Pak bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan juga kebermanfaatannya. Silahkan. Ibu Sherin dulu deh, saya mau mendengar dari perspektif calon jaksa. Ini calon jaksa nih, sudah tahu baru masuk langsung dihadapkan dan disambut dengan KUHP baru, belum sempat menyesuaikan dengan KUHP yang lama, harus siap-siap lagi menyambut KUHP baru. Jadi double ya tugasnya ya Mbak Sherin. Jadi kalau menurut Mbak Sherin kira-kira apa sih prinsip yang harus dipegang tuh oleh jaksa dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru ini? Yang pasti itu Mbak tidak menghilangkan dari kepastian hukumnya, keadilan dan juga asas kebermanfaatannya. Silakan Mbak Sherin. Yang paling penting hati-hati sih Mbak, emang apalagi dalam penerapan pasalnya kan nggak boleh salah dalam menerapkan pasal. Mungkin kalau kita terbiasa pakai KUHP yang lama. Terus kan sekarang kayak apa ini udah berubah ya, karena banyak yang berubah. Berarti harus dibaca-baca lagi ya? Dibandingin Mbak, KUHP lama side to side gitu bandinginnya. Terus sih jangan sampai salah menerapkan pasal, kan bisa merugikan ini tersangka maupun korbannya. Iya, korbannya juga bisa rugi. Karena nggak cuma dari segi hukumannya, kan sekarang dendanya juga beda itu Mbak. Tapi kalau misalnya korban dirugikan oleh jaksa-jaksa, apakah korban bisa menuntut jaksa juga? Di KUHAP bisa kan? Iya. Jadi penuntut, nggak cuma penuntut umum sih, APH itu juga nggak boleh sewenang-wenang. Iya, sama ini korban. Ada tuh pasalnya juga. Jadi apapun itu sudah diatur dalam KUHAP yang baru. Misalnya pas BAP. Sekarang kan kalau BAP harus didampingi oleh PH. Makanya itu kalau korban misalnya dia keberatan, bisa dia melaporkan itu. Ada diatur juga. Nah, itu tadi prinsip yang disampaikan oleh Mbak Sherin sendiri Pak Yusa, bahwa salah satu prinsip yang perlu dipegang oleh jaksa saat ini adalah kehati-hatiannya ya Mbak ya. Kalau dari Pak Yusa sendiri apa Pak? Kalau dari saya mungkin lebih giat lagi dalam belajar. Karena jaksa dituntut untuk terus belajar dan belajar ya. Karena meskipun kita sudah nggak sekolah atau kuliah, kita tetap harus belajar lah. Tetap itu. Betul. Karena apakah kejaksaan tiap hari menghadapi case atau tidak? Pasti itu. Iya, pasti ada. Dan dari masing-masing case itu harus terus belajar ya. That's why Pak Yusa mengatakan bahwa prinsip yang harus dipegang adalah prinsip ulet. Giat belajarnya. Iya, karena kalau dari Mbak Sherin lebih ke hati-hati. Ini salah nggak ya? Ini cocok nggak ya? Kan saya overthinking Mbak. Sama Mbak, kita perempuan saya memang takut, overthinking apalagi dong. kalau menerapin pasal salah. Itu paling. Iya. Terus kalau dari Pak Yusa sendiri lebih giat lagi ya. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Masya Allah. Masih berlaku awal tahun kemarin. Betul. Memang perlu penyesuaian dari pihak aparat penegak hukum, terlebih lagi bagi pihak kejaksaan yang penuntutan itu hanya dilakukan oleh kejaksaan itu sendiri ya. Dan itu yang paling penting ya. Nah, sekarang kita akan bahas Mbak. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar seputar dengan KUHP baru dan juga KUHP lama. Kita juga sudah tahu apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi jaksa dalam pemberlakuan KUHP baru dan KUHP baru ini. Kita akan membahas nih, karena sejatinya Pak Yusa dan juga Ibu Sherin bahwasanya pemberlakuan hukum itu tentu tidak hanya mengikat si aparat penegak hukum ya, tidak hanya memberikan pedoman, tidak memberikan landasan kepada penegak hukum saja, tapi hukum kan diciptakan untuk masyarakat itu sendiri, menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum untuk mereka, dan juga hukum ini perlu dipatuhi oleh mereka agar tercipta keteraturan satu sama lain. Tapi kita akan bahas seputar ini sebentar setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat.
Halo pemirsa, terima kasih karena telah setia bersama dengan Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Masih bersama dengan saya Hana Terbiatundisa dan juga dua narasumber kita dari cabang Kejaksaan Negeri Wotu, ada Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Kembali kita akan melanjutkan perbincangan Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Tadi kita sudah membahas banyak seputar dengan KUHP dan KUHAP baru, juga terkait dengan peran dan kewenangan jaksa dalam pemberlakuan aturan baru ini. Nah, yang paling penting nih Pak, hukum itu ada untuk masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat ini kan bersifat timbal balik, saling melengkapi. Hukum diciptakan untuk melayani kebutuhannya, ketertibannya, dan juga keadilan masyarakat. Namun masyarakat pula itu harus tunduk pada hukum agar kehidupan bersama tetap teratur dan juga tidak terjadi kekacauan antar sesama. Nah, kalau kita tarik ke masyarakat nih Pak, apa sih sebenarnya dampak paling nyata dari pemberlakuan aturan baru ini, KUHP dan juga KUHAP baru ini? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ibu Sherin? Boleh aku. Boleh. Mungkin dari tadi sebenarnya udah terjawab juga Mbak. Yang paling kelihatan itu kan dari ini, masyarakat itu diberikan kayak, bukan diberi kesempatan juga ya, tapi kayak dengan adanya RJ, terus pengakuan bersalah gitu kan, terus denda damai, itu sebenarnya kan lebih memperhatikan juga misalkan tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana gitu, itu diberi kayak semacam apa sih namanya itu Pak, kalau diberi kesempatan lah bisa diselesaikan melalui RJ, nggak harus di penjara gitu. Terus kalau orang yang mengaku bersalah gitu, dengan adanya sistem plea bargain itu, kalau mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana terus juga mengakui kesalahannya, itu kan juga akan diberikan proses peradilan yang lebih cepat gitu. Terus apa lagi ya? Iya. Tambahannya. Betul, karena kita akan bicara dampak. Jadi ketika aturan baru ini diberlakukan, masyarakat harus tahu, aturan ini akan berdampak ke saya. Kira-kira akan memberikan apa ya ke saya gitu. Iya. Coba tambahin. Yang pastinya terkait hak-haknya. Jadi masyarakat juga perlu untuk memahami hukum itu sendiri. Selain dari penegak hukum, mereka juga harus tahu apa itu hak yang harus dipenuhi oleh mereka. Makanya mereka juga harus perlu belajar hukum. Mungkin atau juga bisa juga tanya ke penegak hukum sendiri. Kami kan juga ada misalnya konsultasi hukum, itu layanan untuk masyarakat. Kalau mau tanya gitu. Nah itu di bidang saya Datun. Datun, oke. Nah kalau untuk hak-haknya sendiri Pak, yang perlu diketahui masyarakat, hak-hak apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan baru-baru ini disebutkan dari Pak Yusa bahwa yang perlu diketahui masyarakat itu adalah hak-haknya ya. Hak-hak apa saja yang dimaksud? Salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan, misalnya dia untuk pemeriksaan dia harus didampingi untuk PH. Didampingi sama penasihat hukum gitu, kalau dari tersangka. Atau mungkin kalau dia jadi korbannya, dia harus juga paham apa hak dari korban yang menjadi korban tindak pidana ya. Iya, sebenarnya menarik sekali jika dijelaskan lebih rinci deh Pak. Takutnya 4 SKS. Oke. Terlalu lama. Nanti kan yang jelasnya gitu. Dari pihak kejaksaan memang memastikan bahwa kalau perubahan aturan baru ini lebih memberikan dampak yang positif pasti ke masyarakat, baik dari sisi diberikannya kesempatan untuk mereka. Hak-hak pun terpenuhi. Jadi Pak Yusa ya. Itu paling dasar itu terkait hak. Oke. Nah sekarang Pak Yusa, kita sudah ngobrol berpanjang lebar. Mungkin ada sudah sekitaran durasinya hampir sejam ya. Iya. Bagaimana kejaksaan ini? Yang paling penting dan harus diketahui masyarakat. Masyarakat tuh selalunya bertanya, Pak Yusa dan Mbak Sherin, APH tuh begini, APH tuh begini, kejaksaan tuh seperti ini. Nah, kalau dari pihak kejaksaan sendiri, bagaimana memastikan bahwa proses hukum itu berlangsung secara adil? Tentunya kami mungkin mengedepankan terkait transparansi. Jadi masyarakat kalau mau bertanya juga boleh kejaksaan, silahkan. Mungkin selama ini kan pandangannya ke kejaksaan, kalau masuk ke kejaksaan kayak punya masalah. Iya, masalah banget nih ya Allah kalau dipanggil sama orang kejaksaan. Ya Allah jangan sampai saya dipanggil sama kejaksaan. Iya. Gitu sih.
bisa langsung tanya, misalkan sering juga itu kalau ke kantor kami Kak, kayak tanya udah sampai mana prosesnya gitu kan, pasti layani berkasnya udah sampai tahap ini gitu, lebih transparan aja ke masyarakat. Atau mungkin bisa bertanya waktu kita mengadakan penyuluhan atau penerangan hukum, karena ada JMS juga, kita jaksa masuk sekolah, ada penyuluhan di desa-desa, penerangan hukum di desa atau kecamatan mungkin. Gitu. Oke, berarti memang kalau dalam prosesnya sendiri, memang kejaksaan memastikan bahwa proses itu berlangsung transparan ya. Ini juga sejatinya untuk meningkatkanlah kepercayaan publik kepada kejaksaan itu sendiri. Selain itu, di luar dari proses ini, penerangan hukum juga selalu diberikan, termasuk melalui Jaksa Menyapa yang kita lakukan hari ini. Iya, salah satunya ini. Ada juga program lain. Betul. Iya, tadi tidak di-mention ya, di-mention adalah JMS, padahal kita sedang melaksanakan nih penerangan hukum. Jaksa Menyapa guys. Kemudian ada JMS, Jaksa Masuk Sekolah, dan juga penerangan hukum ke desa-desa. Luar biasa sekali. Itu untuk apa sih sebenarnya? Kenapa harus melaksanakan penerangan hukum sampai ke desa, sampai ke sekolah? Apakah anak sekolah memang sudah harus tahu soal hukum? Iya pasti Mbak itu. Justru dari sekolah itu ya Mas? Iya, justru harus ditanamkan sejak dini. Jadi mereka kan, ini banyak juga nih siswa-siswa yang banyak tersandung kasus. Oh, seriously? Iya banyak. Misalnya di sini kan marak juga itu terkait narkotika, atau mungkin pemukulan-pemukulan yang terjadi belakangan ini. Iya betul sekali. Berarti ini memang dilakukan untuk mengurangi itu ya, kesalahan masyarakat, karena memang betul, karena mereka tidak memahami hukum, maka dari itu hukum diterangkan ke mereka, diberikan penerangan hukum. Mungkin dikira kalau mukulin temannya nggak kenapa-napa, nggak ada hukumannya. Ya padahal kan itu termasuk tindak pidana. Oke. Luar biasa. Bahkan saya pernah itu nangani kasus. Dia itu cuma ditampar pakai sandal, itu masuk penjara dia. Iya. Ini pelakunya anak sekolah? Bukan. Bukan. Saya pikir anak sekolah. Kaget saya. Iya. Oh, hanya gara-gara dipukul sandal bisa masuk penjara. Kok tidak lewat RJ? Karena nggak mau maaf. Oh, korbannya yang tidak mau ya. Baik lagi korbannya enggak. Pasti udah kita upayain Mbak. Iya, betul. Memang luar biasa, penerangan hukum memang sangat penting ya. Ini untuk bukan sekadar untuk mengetahui hukum, tapi untuk menghindari perbuatan melanggar hukum itu sendiri ya, Pak Yusa dan juga Mbak Sherin. Nah, saya ada yang kelewatan tadi nih Pak. Ya, apa tuh? Pak dan Bu, ya. Bagaimana sih sebenarnya jaksa menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan hukum yang humanis? Ini memang dari tadi saya mau highlight nih. Karena kan kalau kita menekankan ke KUHP lama dan KUHP baru, perbedaannya adalah pembalasan dengan humanisnya, pemulihan, which is yang sebelumnya lebih tegas nih, kamu salah kamu dihukum. Nah, kalau di KUHP baru itu lebih ke pemulihannya, lebih ke humanisnya. Nah, bagaimana ini untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan penegakan hukum yang humanis? Silahkan. Tentunya pasti yang kami lihat dari perkaranya dulu Mbak. Ini perkara apa? Dan kemudian terkait kondisi dari masing-masingnya. Misalkan ini kan perkara tipikor. Untuk tipikor sendiri itu kan merugikan keuangan negara seharusnya. Makanya perlu ketegasan terkait itu. Sedangkan untuk perkara-perkara yang biasa misalnya pencurian, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Untuk humanisme sendiri. Salah satunya RJ. Berarti kembali memang jaksa mempertimbangkan ya, untuk kerugiannya sisi juga. betul. Misalkan kerugiannya cuma sedikit, kayak di bawah 2,5 juta, itu masih bisa ini Mbak di RJ. Nah, sebelum saya menanyakan satu pertanyaan closing yang mungkin jadi ini adalah pamungkas untuk masyarakat, pesan inti yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu dong curhatan dari Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Curhatan. Iya, curhatan sebagai seorang jaksa, yang mana di setiap perkara pasti ada namanya korban, kemudian ada juga tersangka, ada juga keluarga tersangka. Bagaimana sih sebenarnya seorang jaksa melihat sisi kemanusiaan itu ketika menjalankan tugas? Kalau itu, kalau awal-awal saya masuk di kejaksaan itu Mbak, kalau ngelihat orang
lagi tahap 2 itu, lagi penyerahan tersangka dari polisi ke kejaksaan itu, saya masih kasihan Mbak. Kayak, aduh ini kok nggak tega ya, apalagi kalau udah naik ke mobil tahanan tuh kayak benar-benar merinding, merinding. Apalagi kalau misalkan ini ya tersangkanya ibu-ibu punya anak, terus anaknya udah nangis-nangis, saya udah kayak, aduh saya nggak mau lihat gitu loh Mbak sebenarnya. Tapi kan ya kita jalanin tugas. Betul. Pak Yusa mungkin pernah terharu. Kalau dari sisi Mbak Sherin saya bisa memahami karena Mbak Sherin sama-sama ibu-ibu punya anak. Kalau dari Pak Yusa sendiri gimana kalau cowok gimana Mas ngeliatnya? Kalau aku sih terharu dikit ya. Ini dari sisi kemanusiaan ya, terlepas dari mereka salah dan sebagainya. Bagaimana jaksa melihat sisi mereka? Sebetulnya sama juga Mbak, karena kami kan juga melaksanakan tugas. Iya. Jadi yang paling berat dari menjadi seorang jaksa itu apa? Mbak Sherin deh, di 1 tahun pertama ini gimana Mbak rasanya jadi seorang jaksa? Belum jadi jaksa, tanya Pak jaksa dulu. Kalau jaksa, saya jaksanya ya, oke, sorry Pak Yusa. Apa sisi terberatnya menjadi seorang jaksa Pak Yusa? Kalau sekarang mungkin banyak lah tugasnya, terutama saya di cabang cuma 3 jaksa, makanya itu meskipun saya kasubsi Intel Datun, saya nggak cuma mengerjakan terkait Intel Datun juga, tapi saya juga Bidum juga, Pitsus juga, Pitsus. Ya ini semua kan didengarkan oleh atasannya. Ini adalah curhatan Pak Yusa. Sorry, bukan saya. Nanti di klip yang bagian Mas. Mas ulang lagi. Iya, ulang lagi Pak Yusa. Aduh, boleh ya tugas saya dikurangin. Iya, berarti memang yang berat dari seorang jaksa, apalagi yang di cabang ini, tugasnya tidak hanya fokus di satu saja ya. Palu gada banget. Dari 4 bidang, mungkin 4 bidang-bidangnya itu semua diurusin. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali perbincangan hari ini Pak Yusa dan juga Ibu Sherin, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Boleh langsung saja satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Dari banyaknya perbincangan kita tadi seputar KUHP dan juga KUHAP baru, kemudian bagaimana peran dan tugas jaksa dalam hal aturan baru ini diberlakukan, kemudian bagaimana hukum ini untuk masyarakat. Apa sih sebenarnya satu poin yang paling ingin sekali Pak Yusa dan Ibu Sherin sampaikan ke masyarakat dan mereka harus mengingat ini? Silahkan. Boleh Pak Yusa dulu. Kalau dari saya sendiri Mbak, kalau dari hukum sendiri kan dia memandang masyarakat itu harus tahu hukum. Jadi masyarakat itu harus tahu hukum. Makanya saya berpesan untuk para masyarakat maupun para pelajar itu harus giat-giat belajar lah, terutama terkait hukum juga. Meskipun nanti dia bukan kerja di bidang hukum, dia juga harus memahami hukum itu sendiri. Karena setiap sendi kehidupan ini diatur oleh hukum. Itu sih. Ngeri, setiap sendi kehidupan ini diatur oleh hukum. Masuk lagi. Apalagi yang marak sekarang ini, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak terjadi pemukulan, kemudian narkotika, dan itu bahkan menyasar di para pelajar. Baik, itu tadi dari Pak Yusa. Nah, kalau Ibu Sherin sendiri, jika ada satu hal yang paling perlu diingat oleh masyarakat terkait dengan perbincangan kita hari ini, itu apa, Bu? Poin yang menurut Ibu ini adalah highlight dari perbincangan ini. Silahkan. Apa ya? Mungkin kayak jangan takut kalau berurusan sama hukum gitu. Terus kalau bagi masyarakat yang mungkin masih awam gitu, kalau nggak bisa ngurus sendiri, kalau terkait lagi tersandung masalah hukum bisa hubungi PH. Kan sekarang banyak juga yang itu yang dari pro bono gitu. Terus itu sih Mbak, sama ya kalau orang berurusan sama hukum kan juga belum tentu salah ya. Ya kan sampai dinyatakan sama hakim bersalah itu kan ada asas praduga tak bersalah. Itu sih. Itu aja Mbak. Jangan cepat menjudge kalau untuk masyarakat yang lainnya. Kalau ada orang yang berurusan sama hukum jangan langsung dibilang itu pernah ini. Nah ada kasusnya betul, gitu. Betul, itu sih. Banyak itu yang dipotong-potong di media sosial itu. Beritanya sepotong-potong. Nah itu juga. Tapi ini memang, saya hampir menyambung lagi. tapi sorry itu saya Pak Yusa dan juga Ibu Sherin, memang kalau kita melihat ada pemberitaan yang ini berurusan dengan ini berurusan, kita langsung menjudge ya. Tapi ternyata penting sekali seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sherin tadi, gunakan asas praduga tak bersalah sampai hal itu diputuskan oleh hakim.
Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Yusa dan juga Ibu Sherin atas insight-nya yang luar biasa sekali hari ini. Sukses terus untuk Pak Yusa dan juga Ibu Sherin. Terlebih untuk Ibu Sherin, semoga nantinya menjadi jaksa yang hebat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih telah hadir di Studio Kominfo. Selamat bertugas dan sukses selalu. Baik pemirsa. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa saja hadirnya KUHP dan juga KUHP baru ini tentunya membawa perubahan dalam proses penegakan hukum termasuk bagaimana jaksa menjalankan perannya. Yang berubah adalah aturannya tetapi tujuan akhirnya tetap sama, memastikan hukum berjalan dengan baik dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan pemirsa telah menyaksikan Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat in associated with Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Saya Hana Terbetunisa, your podcaster, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.